Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar bermurah hati. Untuk itu mari kita mulai dalam doa. Kemurahan-Mu Tuhan kami tinggikan, kami muliakan. Dalam firman-Mu kami bisa belajar memahami dan meneladani-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu memimpin kehidupan kami. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35, bunyinya demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kata bermurah hati tentulah harus diartikan secara mendalam. Sesuatu yang berharga murah atau sebaliknya mahal sangatlah subjektif, tergantung cara pandang orang yang memilikinya. Misalnya uang. Pada umumnya bagi seorang kaya, nilai uang sebesar 1 juta rupiah bisa dianggap kecil atau murah. Namun bagi orang yang berpenghasilan kecil, nilai 1 juta rupiah itu bisa sangatlah besar. Namun bisa juga sebaliknya, nilai yang sama, yaitu senilai 1 juta rupiah, terlalu besar untuk diberikan kepada orang lain bagi si orang kaya tadi. Namun sebaliknya bagi orang yang berpenghasilan kecil tadi, nilai 1 juta rupiah tadi tidaklah menjadi masalah untuk diberikan kepada orang lain. Tergantung kepada siapa atau untuk apa uang itu harus diberikan. Memang kata bermurah hati bisa banyak artinya. Bisa diterapkan pada materi atau uang, bisa juga pada waktu, pikiran, tenaga, perasaan, dan sebagainya, yang sangatlah bergantung pada sudut pandang seseorang yang memilikinya. Ia akan bermurah hati memberikannya secara sukarela atau suka hati bila dia merasa berkelimpahan atau kaya akan hal itu. Sebaliknya, sangatlah berat bagi seseorang yang tinggi hati. Jadi, hal memberi ini didasari bagaimana seseorang memandang kehidupannya. Apakah ia merasa berkekurangan atau sebaliknya berkelimpahan. Seseorang yang berkelimpahan akan mudah bermurah hati. Dan sebaliknya orang yang merasa berkekurangan akan menilai sesuatu dengan tinggi hati. Akan sulit baginya untuk berbagi. Jadi sebenarnya ini adalah perihal kerelaan dalam memberi, tergantung hati dari si pemberi. Sedikit itu bisa banyak di mata Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 12 mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mengasihi sesama merupakan satu tindakan yang terkait dengan iman dan kasih orang percaya kepada Tuhan. Peduli terhadap sesama adalah sisi lain dari melakukan hukum Taurat dan terkait erat dengan mengasihi Tuhan. Kasih yang vertikal kepada Tuhan akan membawa dampak melakukan kasih yang bersifat horizontal, yaitu untuk sesama. Oleh karena itu, yang menjadi dasar dan kekuatan dalam melakukan kepedulian sosial Kristen adalah karena mengasihi Tuhan. Mencintai Tuhan itu akan melampaui suka atau tidak suka kepada objek kasih yang bersangkutan, dan tidak untuk meraih kemuliaan bagi dirinya sendiri.
tidak mengharapkan balas jasa. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kehidupan kita sebagai orang percaya seharusnya hidup dengan berkelimpahan kasih karunia, karena kita adalah umat yang telah dipanggil dan dipilih Allah dan diberikan segalanya secara berkelimpahan. Bahkan Allah telah memberikan anaknya yang tunggal bagi keselamatan kita manusia dari dosa. Dalam seluruh keberadaan dan kehidupannya, Yesus Kristus mengajarkan pada kita artinya bermurah hati. Saya menyarankan kita membaca 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. Di sini dibahas tentang berkelimpahan dalam kasih. Segala sesuatu dalam kehidupan kita yang berasal dari Tuhan, dari Allah sendiri. Ada kata bijak yang mengatakan, orang dapat memberi tanpa mengasihi, tetapi orang yang mengasihi pasti memberi. Dirangkum oleh Tuhan Yesus dengan perkataannya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita belajar dari apa yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus dari kehidupannya. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pengasih kita. Amin.